Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Coding. Apa kabar, teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat ya semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep agregasi ya dan contoh program ya yang menerapkan agregasi ini. Nah, sebelum masuk ke program, mungkin ada yang bertanya apa itu agregasi? Jadi agregasi ini sebenarnya adalah bagian dari asosiasi ya. Dia adalah sub ya. Dia ada di dalam asosiasi. Artinya agregasi ini adalah bentuk khusus dari asosiasi. Nah, agregasi ini merupakan hubungan satu arah atau searah ya antar kelas atau entitas. Misalnya, contohnya misalnya ya untuk kelas dompet dan uang. Dompet itu memiliki uang, tapi uang tidak perlu memiliki dompet. Nah, jadi itu adalah hubungan satu arah. Nah, dalam hal ini hubungan kedua entry ini, kedua kelas ini dapat bertahan jika walaupun yang lain itu hilang ya atau berakhir. Ya, langsung saja ke contoh program. Sudah kita buat ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua kelas ya, ada dua kelas yaitu kelas alamat dan kelas mahasiswa. Kelas alamat sendiri di sini itu terdiri atas di dalamnya ada beberapa variabel ya. Ada variabel nomor rumah, kota, provinsi, dan negara. Kemudian di dalam kelas alamat ini itu berisi sebuah konstruktor di mana konstruktor ini memiliki parameter nomor rumah, kota, provinsi, dan negara yang nantinya akan menerima nilai dari perintah pemanggil metode ini dan kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel lokal di dalam kelas ini ya. Itu makanya kenapa di sini menggunakan this. Karena ini kan sama ya. Jadi this ini untuk membedakan yang mana variabel lokal, yang mana variabel pendatang. Dalam hal ini adalah parameter dari konstruktor kelas ini, yaitu konstruktor alamat. Kemudian di kelas mahasiswa, ya, di kelas mahasiswa itu ada variabel name, nama mahasiswa dan alamat, di mana alamat ini adalah objek ya yang dibentuk dari kelas alamat. Nah, kemudian di dalam kelas mahasiswa ini ada sebuah konstruktor di mana parameternya adalah name yang bertipe integer, kemudian nama mahasiswa yang bertipe string dan ALMT ya yang merupakan objek yang dibentuk dari kelas alamat. Jadi ini adalah ya bisa dikatakan ini tipe data ya, tipe data yang dibentuk dari data yang variabel yang dibentuk dari tipe alamat. Nah, di dalam konstruktor ini ada kelas name, nama mahasiswa, alamat sama dengan kelas alamatnya di atas. Jadi di sini terjadi proses penugasan dari nilai yang diterima oleh variabel pada parameter konstruktor ini untuk dipindahkan ke dalam variabel lokal dari kelas ini ya. Oke. Lanjut ke fungsi main, ke method main maksud saya. Nah, di method main kita ini ya, membentuk sebuah objek di baris 25. Kita membentuk objek dengan nama add dari kelas alamat. Nah, pada saat pembentukan objek ini,
kita mengirimkan argumen yaitu 15, Makassar, Sulsel, dan Indonesia. Nah, masing-masing nilai ini akan diterima oleh parameter dari kelas pembentuk objek add ini, yaitu ini, konstruktor ini. Jadi, ini 15 akan masuk ke nomor rumah, kota, Makassar masuk ke sini, Sulsel masuk ke sini, dan Indonesia masuk ke variabel ini. Lalu kemudian disimpan ke dalam variabel lokal dari kelas alamat yang apa istilahnya, yang membentuk objek AD ini ya. Jadi bisa dikatakan bahwa objek AD ini sudah memiliki variabel ini ya. Variabel ini semua yang sudah diisi dengan ini tadi, nilai-nilai ini tadi. Ya. Oke. Kemudian di baris ke-28 kita mendeklarasikan sebuah objek bernama obj1 dari kelas mahasiswa. Nah, sehingga obj1 ini dapat mengakses ya atau memiliki semua variabel yang ada di kelas mahasiswa ini ya. Jadi dia membentuk satu objek baru di mana kelas mahasiswa adalah blueprint-nya. Nah, di sini dikirimkan argumen ke konstruktor dari kelas mahasiswa yaitu 1 2 2 4 3 Rudi dan Ade. Nah, Ade ini adalah para argumen yang berbentuk objek ya. Kemudian nantinya parameter ini akan diterima oleh argumen ini yang dikirim ini berupa nilai akan diterima oleh parameter dari konstruktor kelas mahasiswa. Nah, di mana nantinya nilai ini akan diterima oleh NIM, Rudi akan diterima oleh nama mahasiswa, dan objek AD akan diterima oleh objek alamat yang dibentuk dari kelas alamat. Jadi ini sama-sama dibentuk dari kelas alamat ya. Jadi kalau berbeda maka tentu itu akan keliru. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengirimkan suatu objek sebagai argumen, maka parameter yang harus menerimanya adalah dibentuk dari kelas yang sama. Oke. Nah, kemudian dari sini nilai-nilai ini akan dipindahkan masuk ke dalam variabel lokal yang ada di kelas mahasiswa, ya. Nah, di sini bisa kita lihat, jadi agregasinya di sini adalah, maksudnya agregasi itu penambahan ya. Jadi data yang ada di kelas mahasiswa itu didukung dengan data tambahan dari objek alamat, ya. Data tambahan dari objek alamat. Dalam hal ini, jadi dalam hal ini, oh ini ada yang keliru ya, alamat. Oke. Jadi dalam hal, oh tidak, sudah benar. Soalnya ini yang kita pakai di bawah ini. Nah, jadi dalam hal ini, ALMT ini adalah menunjuk lokasi dari objek AD. Ya, sehingga apapun yang berada pada AD itu dapat diakses melalui objek ALMT. Nah, kemudian ALMT ini membagikannya ke variabel alamat yang berupa objek juga di kelas mahasiswa, sehingga alamat ini juga akan menunjuk posisi atau lokasi dari objek AD. Jadi sekarang data-data yang tersimpan di lokasi AD ini ditunjuk oleh objek AD, ditunjuk oleh objek ALMT, dan ditunjuk oleh objek alamat. Jadi ketika kita berbicara objek dan dikirimkan melalui sebagai argumen, maka yang terjadi adalah penugasan seperti ini itu sebenarnya yang dilihat adalah yang dirujuk adalah lokasi dari objeknya ya, bukan nilainya. Walaupun pada dasarnya prosesnya itu dilakukan dengan pass by value ya. Oke, kemudian sehingga setelah ini dieksekusi maka
objek satu ini memiliki data-data yang semua kita masukkan ini. Kenapa? Kan seharusnya OBJ1 hanya dapat mengakses variabel NIM, nama mahasiswa kan? Nah, tapi karena kita memasukkan objek alamat di sini dan datanya diterima dari objek AD yang sudah diinisialisasikan terlebih dahulu, maka OBJ1 itu dapat kita gunakan untuk mengakses juga nilai yang ada di yang ada di objek ini, ya. Nah, inilah yang disebut agregasi karena kelas mahasiswa, objek satu yang dibentuk dari kelas mahasiswa juga memiliki data atau data variabel yang ada di uh, objek AD yang dibentuk dari kelas alamat. Nah, jadi di situ penambahan ya, apa istilahnya? Ya, dia melengkapi ya, agregasi, menambahkan atau melengkapi data yang ada di kelas mahasiswa ini. Jadi intinya sebenarnya ada di situ. Nah, apa yang terjadi ketika seperti ini? Objek satu bisa mengakses isi dari variabel lokalnya sendiri dan isi dari objek yang ada di dalamnya yang diambil dari objek AD, ya. Jadi walaupun kelas mahasiswa tidak memiliki hubungan inheritance dengan kelas alamat, tapi kelas mahasiswa dapat mengakses nilai yang dibentuk dari kelas alamat, ya, melalui objeknya. Karena ini tadi ada agregasi di sini. Jadi objek yang dibentuk dari kelas alamat ini ditambahkan masuk ke dalam kelas mahasiswa sehingga terjadi hubungan agregasi. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, jadi ketika ini dieksekusi maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Gambaran hasilnya seperti ini. Jadi semuanya dapat diakses walaupun dari objek yang berbeda. Saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan membuat teman-teman memahami ya konsep agregasi ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.